Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar di kelas Elion Bible Study minggu yang kedua ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami serahkan kelas ini ke dalam tangan Tuhan, meskipun kami online, meskipun kami mungkin harus mengikutinya dalam berbagai keadaan kami, situasi kami, bahkan Tuhan tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kami saat ini. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan sehingga kami kembali bisa belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Hari ini kalau kemarin kita belajar tentang doktrin akhir zaman, hari ini kita akan membahas secara khusus satu isu yang sering kali menjadi pertanyaan gitu ya, ketika orang Kristen sudah mati, dia itu kemana? Karena kan nanti Yesus datang kedua kalinya, baru setelah itu kemarin langit yang baru, bumi yang baru. Kita ada di mana? Itu yang dimaksud dengan masa antara, intermediate state. Ini yang akan kita coba pikirkan, akan kita coba renungkan. Tentu apa yang kita pelajari karena Elion Bible Study tentu belajar dari Bible gitu ya. Kita tidak belajar perdebatan-perdebatan, kita tidak mencari sumber yang lain, tapi kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita coba lihat bagian tentang masa antara, intermediate state, kita coba pikirkan di dalam hidup manusia, seringkali orang menganggap hidup manusia itu seperti lilin gitu ya. Jadi lilin kan dinyalakan, kalau nggak dinyalakan ya belum ada kehidupan. Setelah lilin dinyalakan, dia kan akan semakin pendek terbakar habis dan lama-lama lilin itu mati. Ketika lilin itu mati, ada yang mengatakan ya eksistensi orang ya sudah hilang, mati, tidak ada lagi. Saya yakin kita sebagai orang percaya tidak seperti itu. Firman Tuhan jelas janjikan tentang kehidupan yang kekal, tentang surga. Ya, jadi bukan seperti lilin yang setelah mati eksistensinya lalu tidak ada lagi. Karena itu kita tidak setuju dengan hal ini. Lalu apa yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan tentang bagian ini? Kalau kita coba lihat tentang masa antara, tentu tadi yang saya bilang di awal, ada banyak hal yang seringkali menjadi dasar, seringkali menjadi pertimbangan, tapi hari ini kita tidak membahas apa kata orang, atau mungkin ada yang pernah ke surga, ke neraka, tapi hari ini kita belajar apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan di banyak tempat tentang masa antara ini, dan kita juga bisa meyakini bahwa itu yang memang akan terjadi. Karena itu kita akan membahas sumbernya hanya dari apa yang firman Tuhan katakan, tidak membahas yang ada di luar itu. Kehidupan setelah kematian, maut tidak dapat dihindari oleh manusia yang telah tercemar dosa. Jadi sebelum kita membahas tentang masa antara, tentu ini yang paling penting gitu ya. Fakta bahwa manusia akan mati. Manusia tidak bisa melawan kematian itu, karena itulah natur manusia yang berdosa. Jadi ketika kita melihat ini Kejadian 2:17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika di sini mungkin kita akan berkata, oh itu kematian rohani, ternyata tidak. Bukankah setelah itu juga ada kematian jasmani? Bahkan kalau kita melihat di bagian firman Tuhan, usia manusia pun semakin lama semakin pendek, dan akhirnya manusia juga akan mengalami kematian. Karena itu ada kematian jasmani dan rohani. Tetapi yang menarik gitu ya, ketika kita berbicara kematian ini, ternyata kematian ini bukan akhir dari segalanya. Seperti yang tadi, kalau kita asumsikan itu seperti lilin yang mati, tidak. Karena di sini ada yang jelas gitu ya. Kenapa? Memang secara fisik manusia itu mati. Karena itu orang Kristen percaya ketika kita mati ya tubuh fisik ini sudah selesai. Tapi itu bukan akhir. Wahyu 6 ayat yang ke-9, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Di situ dikatakan masih ada jiwa. Ada jiwa yang tetap bertahan. Karena itu kita percaya manusia terdiri dari tubuh dan roh itu, jiwa itu yang akan bertahan. Tubuh fisik ini mati. Ya, itu karena kita memang akibat dosa, tubuh ini akan mati. Tapi bukankah itu justru menunjukkan manusia akan diperbarui? Karena ini tubuh daging kita yang memang tubuh yang hanya ada di dunia ini, tubuh yang memang diperlukan ketika kita menjalani aktivitas di dunia ini. Tapi nanti kita coba lihat satu hal yang menarik gitu ya. Apakah nanti setelah kematian, kita itu hanya berupa roh dan tidak ada tubuh lagi? Ini juga menjadi menarik ketika kita coba pelajari topik ini lebih dalam gitu ya. Selanjutnya, pengertian masa antara. Masa antara setelah kematian sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kalau kita lihat, memang
seringkali orang bilang, apa dasar Alkitab yang menguatkan hal ini? Tentu kita ingat kisah Lazarus dan juga orang yang kaya. Bagaimana di kisah ini sangat jelas gitu ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria. Dalam kalian ada pengemis bernama Lazarus. Kemudian matilah orang miskin dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kalau kita lihat di sini, inilah realita hidup orang setelah mati. Ada perbedaan. Orang percaya akan ada di dalam kebahagiaan. Orang yang tidak percaya akan ada di dalam penderitaan. Bahkan kalau kita lihat di sini ada keterpisahan. Bagaimana selain daripada itu di ayat 26 dari Lukas 16, antara kami dan kau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ada keterpisahan, ini jelas gitu ya. Setelah kematian, mereka ada di tempat itu. Tempat di mana sekarang sudah terpisah. Satunya dalam kebahagiaan, satunya dalam penderitaan. Dan ini sudah tidak bisa diseberangi. Sudah tidak bisa berpindah tempat. Kalau kita lihat bagian ini sangat jelas. Karena itu yang menarik. Kalau kita lihat di dalam masa antara ini, apa sih yang berbeda gitu ya? Kalau kita lihat ketika lihat hidup manusia seharusnya gitu ya. Seharusnya kan manusia itu utuh gitu ya. Karena itu masa antara ini bisa dibilang bukan tujuan akhir dari hidup manusia. Karena nanti akan bersama dengan Bapa. Kalau gambarannya di sini dia ada di pangkuan Abraham gitu ya. Jadi bukan tempat yang memang seharusnya, bahkan kalau kita lihat kan kebangkitan tubuh dan jiwa. Tentu pada waktu nanti manusia akan sempurna ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bukankah di situ kita juga meyakini ada kebangkitan tubuh? Artinya pada waktu nanti langit yang baru, bumi yang baru, manusia bersama dengan Tuhan dalam keadaan yang utuh. Bukan dalam keadaan hanya jiwa tanpa tubuh, tapi dalam keadaan yang utuh. Bahkan ini berbeda dengan filsafat Yunani kuno, bagaimana mereka percaya bahwa jiwa itu abadi, tapi tidak ada kesatuan dengan tubuh karena tubuh itu jahat. Tentu bukan tubuh ini, bukan tubuh yang kita miliki sekarang, tubuh duniawi ini. Tapi tubuh kebangkitan itu, tubuh yang baru kita akan miliki. Karena itu masa antara bisa dikatakan hanya bersifat sementara. Karena ini adalah tempat untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itulah kenapa masa antara ini pun bukan menjadi tujuan akhir, tapi di masa antara ini betul-betul ada gitu ya. Dan memang menjadi tempat di mana jiwa itu ada di sana sambil menantikan kebangkitan tubuh. Nah, kalau kita lihat lagi, ada doktrin yang menentang hal ini, soul sleep gitu ya. Jadi jiwa yang tidak dalam kondisi memiliki kesadaran. Jadi orang yang meninggal dia sudah berhenti bereksistensi sama sekali gitu ya. Tentu bukan. Kalau kita lihat bagian tadi, orang bukan tidur gitu ya. Jiwa yang tidak dalam kondisi memiliki kesadaran. Enggak. Kita tetap di dalam keadaan sadar gitu ya. Maksudnya di sini tuh kayak di dalam masa menanti ini jiwanya itu sudah enggak sadar lagi. Jiwa ini ketika nanti dibangkitkan, ketika nanti kedatangan Tuhan baru dia itu baru sadar gitu ya. Jadi kayak tidur yang panjang tanpa dia sadar. Tentu tidak. Matius 17 ayat 1-3, kehadiran Musa dan Elia yang bercakap-cakap dengan Kristus ketika Kristus dimuliakan di atas gunung. Itu juga menunjukkan hal itu. Lukas 23 ayat 43 dan bagian firman Tuhan yang lain itu. Alkitab juga menyingkapkan bahwa orang beriman yang meninggal dunia hidup bersama dengan Tuhan. Bukannya menjadi tidak ada. Matius 10 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalau kita lihat di sini, jiwa itu masih tetap hidup seperti yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi ketika tubuh fisik yang kita miliki sekarang ini mati, jiwa kita tidak mati. Dan jiwa kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sehingga kita memiliki tubuh yang baru dan kita betul-betul menjadi sempurna
bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Karena itu kita juga tidak bilang bahwa wah berarti itu tidur sementara, jiwa kita sudah sementara ini tidak sadar apa-apa. Tidak. Kita masih dalam kondisi yang seperti tadi, kisah Lazarus dan orang kaya itu menunjukkan juga jiwa itu masih ada eksistensinya, gitu ya. Kemudian orang tidak beriman dan orang beriman di masa antara. Tadi kan ada pemisahan, gitu ya. Kalau kita lihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31, ini menggambarkan satu tempat yang begitu mengerikan, gitu ya. Kita sebutnya Hades, neraka. Tapi nanti di Wahyu 20 ayat 14, di situ kata yang dipakai berbeda, itu Gehenna, gitu ya. Jadi mau menunjukkan emang ini tempat yang berbeda. Menggambarkan kalau Hades itu mungkin kayak suatu alam penampungan bersifat sementara bagi orang-orang tidak benar, mereka akan mengalami kesengsaraan penghukuman ilahi. Tapi mereka belum mengalami kondisi yang sesungguhnya. Dan ketika mereka sudah ada di Gehenna itu, itulah neraka yang sesungguhnya. Di sanalah mereka sudah merasakan apa yang betul-betul menjadi kengerian ketika tidak bersama dengan Tuhan. Wahyu 20:14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua, lautan api. Tapi orang beriman, ketika dia menantikan tadi Lazarus di pangkuan Abraham, dia sudah merasakan sukacita. Tapi nanti ketika kita bisa menyambut kedatangan Kristus yang kedua, saat itulah kita akan memiliki sukacita yang begitu berlimpah. Kalau tadi dilemparkan ke lautan api, kematian yang kedua, kita justru akan memiliki sukacita yang sejati itu bersama dengan Tuhan. Itulah kondisi yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Karena itu sungguh menjadi ucapan syukur kita, gitu ya. Satu sukacita yang akan kita rasakan karena kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus, dan itu menjadi hal yang indah, gitu ya. Karena itu ketika kita melihat kematian, misalnya Filipi 1, 22, 24, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, jadi mana harus beli, aku tidak tahu. Kalau lihat di situ, mati pun itu Paulus bisa lihat itu hal yang indah. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, karena kita akan bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Justru kematian menjadi jalan, gitu ya, untuk kita masuk ke dalam kekekalan. Karena itu bagi orang Kristen seharusnya kematian bukan peristiwa yang menyedihkan, karena justru kita sekarang ada di dalam perjalanan untuk bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini satu hal yang menunjukkan bagaimana bersama dengan Tuhan ada sukacita yang besar. Lalu apa yang kita bisa coba aplikasikan dan pelajari dari renungan ini? Dari pelajaran tentang masa antara ini. Dari pelajaran yang mungkin kita anggap apa sih yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Karena itu hari ini mungkin seperti yang minggu lalu saya katakan, EBS kali ini kita tidak bisa membahas terlalu dalam, terlalu detail semua diskusinya. Tapi saya mengajak kita melihat apa yang firman Tuhan katakan, menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi lebih penting dari itu, bagaimana kita bisa merefleksikan dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Saudara, manusia hanya punya kesempatan hidup sekali. Tapi saat itulah kita juga bisa melihat Kristus telah menebus kita. Kristus satu kali menebus kita, dan ini berlaku untuk semua orang percaya. Kalau kita sudah ditebus, inilah hidup yang saat ini boleh kita rasakan di dalam anugerah Tuhan. Tapi ketika kita mati, saat itulah kita boleh melihat apa yang Kristus anugerahkan. Ketika dia mengorbankan dirinya supaya manusia tidak lagi tinggal di dalam maut, kita akan bersama dengan dia. Dia yang berjanji akan menyediakan tempat. Dia yang berjanji akan memberikan kita sukacita yang sejati itu. Dan saat ini, kalau kita bisa melihat,
Inilah realita di dunia yang kita harus jalani satu kali, tapi nanti kita akan mati. Dan kita tidak bisa kembali ke kehidupan itu. Tapi kita bisa melihat bagaimana inilah proses yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ia akan hidup walaupun kita sudah mati. Mati yang satu kali itu kita akan tetap hidup. Ini jelas memperkuat bagian yang kita bahas tadi. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kita yang hidup sekarang ingatlah, ini hidup anugerah Tuhan. Dan Tuhan janjikan kehidupan setelah kematian itu. Pertanyaannya di situ, percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah yang akan datang ke dalam dunia. Kita sudah tahu Yesus datang ke dalam dunia. Percayakah kita akan anugerah Tuhan? Percayakah kita akan jaminan keselamatan itu? Percayakah kita akan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan? Kalau kita masih hidup, jangan sia-siakan hidup kita saat ini. Lalu refleksi yang kedua, memang kita masih di tubuh daging yang lemah. Kehidupan yang satu kali kita seringkali jalani jatuh bangun di dalam dosa. Bahkan kita bisa mati dalam keadaan yang tidak sempurna. Tapi dari pelajaran hari ini sangat jelas. Ketika kita mati, tubuh daging ini sudah selesai. Yang ada hanyalah jiwa kita. Dan penebusan Kristus menyucikan kita. Memang kita tidak sempurna karena tubuh daging ini tidak sempurna. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Tetapi sebagai orang percaya, saat kita mati, saat itulah jiwa itu yang ada. Jiwa yang ada yang sudah ditebus. Jiwa yang sekarang dekat dengan Tuhan. Jiwa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena itu, jiwa itu yang sudah dikuduskan. Saat kita mati, saat itu juga kita ada di dalam kekudusan. Ini menjawab pertanyaan. Apakah ketika seseorang sudah mati, kita masih bisa mendoakan dia? Apakah ketika dia sudah mati, dia bisa berpindah? Tadi jurang yang jelas firman Tuhan katakan tidak bisa terseberangi. Bagaimana dia bisa berpindah? Karena itu tentang percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu berbicara tentang bagaimana kita hidup saat ini. Ketika seseorang sudah mati, sudah tidak ada lagi usaha untuk membuat orang itu bisa berpindah tempat. Membuat orang itu bisa menjadi orang yang kudus. Karena itu bukan waktunya lagi. Ingat, kesempatan hidup hanya satu kali. Kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah mati, jiwa kita akan ada ke tempat. Pilihannya dua tadi. Kita mau ada di yang mana? Dan itu bukan lagi menjadi urusan orang yang ada di dunia. Dia mendoakan orang-orang yang mati supaya bisa berpindah tempat. Tentu tidak. Bagian firman Tuhan tidak mengatakan hal itu. Karena itu semoga ketika kita masih hidup, inilah waktu untuk kita memilih. Bukan nanti ketika kita sudah mati, orang yang mendoakan supaya kita bisa memilih ada di tempat yang mana. Itu bukan lagi menjadi hal yang harus dipikirkan, dipertimbangkan, karena kita sudah di tempatnya, gitu ya. Sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita berada di sana. Karena itu 1 Petrus 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalau kita lihat refleksi dan aplikasi, gitu ya. Kalau kita lihat hidup kita ini begitu berharga. Kristus sudah mati satu kali supaya kita punya hidup yang kekal. Karena itu jangan sia-siakan hidup kita. Aplikasinya, kalau kita mau berbuat baik itu ya sekarang waktu kita masih hidup. Kalau kita mau mengikut Tuhan ya sekarang. Kalau kita mau memikirkan bagaimana nanti hidup yang kekal itu, waktunya kita untuk mencari Tuhan itu sekarang. Bukan nanti. Ketika kematian fisik itu kita alami, kita sudah tidak punya kesempatan untuk bisa mengubah keadaan. Kita sudah tidak punya lagi kesempatan tadi untuk berpindah, menyeberangi jurang yang tidak terseberangi itu. Karena inilah hidup kita sekarang. Ketika ada seseorang yang sudah meninggal, bukan kita mendoakan dia lagi.
Tapi justru ketika kita semua masih hidup, boleh sebagai komunitas orang percaya, mari kita saling mendoakan. Supaya kita sama-sama kuat, supaya kita sama-sama dalam menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Yang dalam kondisi apapun, yang memang dalam ketidaksempurnaan kita, tapi kita mau berjuang untuk setia sampai akhir. Kita mau berlomba terus meskipun dalam keadaan yang berat, meskipun dalam segala pergumulan, tapi kita mau mendapatkan mahkota yang kekal itu. Itulah perjuangan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah hidup anugerah Tuhan. Kristus sudah mati bagi kami sehingga kami punya jaminan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup yang kami tidak mau sia-siakan. Hidup menjadi anak Allah. Hidup sebagaimana seharusnya orang-orang yang sudah ditebus. Hidup memuliakan Tuhan. Tapi kami tahu, dunia ini bukan akhir dari kehidupan kami. Ketika kami mati, kami akan bersama dengan Engkau. Bahkan kami tahu pada waktunya Engkau akan datang sebagai hakim yang mengadili. Saat itulah kami akan tahu. Kami orang percaya akan bersama dengan Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Jaminan yang Kau berikan membuat kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh keyakinan. Hidup dengan penuh pengharapan. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit pun, kami tahu ada pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.